Dewan Pers bersama segenap masyarakat pers melakukan deklarasi yang diberi tajuk Deklarasi Kemerdekaan Pers. Deklarasi ini dihadiri langsung oleh calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, dan calon presiden nomor urut 3 hadir melalui sambungan Zoom. Sementara calon presiden nomor urut 2 diwakilkan oleh tim kemenangannya. Deklarasi Kemerdekaan Pers ini sebagai komitmen insan pers pada demokrasi, serta komitmen dari 3 pasangan capres dan cawapres untuk tetap mendukung kemerdekaan pers yang sudah berjalan sejak reformasi 1998. Pada kesempatan itu, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan bahwa kemerdekaan pers sebagai bagian dari hak asasi manusia dan merupakan salah satu ciri yang menandai tegaknya demokrasi. Sebagaimana diketahui, salah satu buah reformasi adalah jaminan kemerdekaan pers melalui pembentukan Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers. Undang-undang ini merupakan simbol reformasi bagi bangsa Indonesia, termasuk bagi kehidupan pers, yang semula ada dalam cengkraman penguasa, lalu disambut gegap gempita sebagai era kemerdekaan pers. Kemerdekaan pers sebagai bagian dari hak asasi manusia merupakan salah satu ciri yang menandai tegaknya demokrasi. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, komitmen negara untuk menegakkan demokrasi tidak terlepas dari komitmen untuk merawat kemerdekaan pers. Demokrasi akan tegak apabila pers dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan bebas serta terhindar dari campur tangan pihak manapun. Ninik juga menegaskan, pers sebagai pilar keempat demokrasi memiliki tanggung jawab yang sama untuk terus menyuarakan kebenaran, menjaga proses demokrasi, dan memastikan semua informasi yang dihasilkan dapat berdampak positif bagi masyarakat luas. Tim Liputan iNews melaporkan. Jawa Tengah soleh. Sedikitnya 135.000 orang dari berbagai macam daerah seperti Semarang, Yogyakarta, Jawa Barat hingga Sumatera antusias menghadiri kampanye pamungkas bertajuk Hajatan Rakyat. Dukungan bukan hanya berasal dari simpatisan partai dan relawan, namun juga dari kelompok penyandang disabilitas. Puluhan penyandang disabilitas dari berbagai kota hadir untuk mendukung Ganjar dan Mahfud. Acara ini juga dimeriahkan dengan penampilan sederet seniman tanah air, diantaranya Slank, Once Mekel, Cak Lontong, Nela Karisma, NDX, Nasar, dan masih banyak lagi. Terima kasih. Saya bersama Pak Mahfud hadir di Jawa Tengah, hadir di Kota Semarang untuk menutup proses kampanye yang panjang. Kami berdua ingin mendengarkan suara-suara rakyat. Presiden dan Wakil Presiden nomor 3. Acara ini merupakan gelaran penutup kampanye bagi pasangan Ganjar Mahfud mengingat masa kampanye pemilu 2024 berakhir pada 10 Februari 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Capres nomor urut 2 Prabowo Gibran hadir di kampanye akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Kampanye akbar Prabowo Gibran juga dimeriahkan penampilan dari grup band Dewa 19. Lautan manusia memenuhi Stadion Gelora Bung Karno pada acara kampanye akbar Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Massa mulai berdatangan sejak Sabtu pagi. Mereka kompak mengenakan baju biru langit dan membawa beragam atribut seperti bendera dan spanduk. Selain dipenuhi massa, kampanye akbar Prabowo Gibran juga dimeriahkan dengan penampilan grup band Dewa 19. Para ketua umum partai pengusung Prabowo Gibran juga hadir secara langsung, di antaranya Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Kalau tidak salah, hari ini adalah persis hari Imlek, tahun baru bagi kelompok etnis Tionghoa. Saudara-saudara sekalian,
Saya juga mohon maaf kepada rakyat Jakarta yang telah mengalami kemacetan karena yang hadir lebih yang kita perkirakan. Kita perkirakan yang datang 200.000, tapi laporannya mendekati 600.000 yang hadir, saudara-saudara sekalian. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga meminta maaf kepada masyarakat yang terimbas kemacetan lalu lintas akibat acara kampanye akbar di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Lautan manusia juga memadati Jakarta International Stadium Jakarta dalam kampanye akbar Capres-Cawapres nomor urut 1 yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Di hadapan ribuan pendukungnya, Anies menggaungkan janji perubahan yang lebih baik untuk rakyat Indonesia. Tapi ketika kalian juga semua sudah masuk, yang ribuan orang memadati Jakarta International Stadium Jakarta Utara dalam kampanye akbar calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Massa memenuhi area stadion sejak Sabtu pagi. Dalam orasinya, Anies berjanji akan membawa perubahan yang lebih baik untuk rakyat Indonesia. Anies juga meminta seluruh pendukungnya agar mengawasi jalannya pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS. Bangsa ini akan menentukan arah. 4 hari lagi, bangsa ini akan menentukan perjalanan ke depan. Kita harus bekerja keras, menyongsong kesempatan untuk perubahan, dan itu artinya menjangkau semua 4 hari ke depan, dan itu artinya menjaga suara di TPS-TPS. Kampanye akbar Anies Muhaimin ini juga dihadiri sejumlah komika dan musisi, diantaranya The Massive, Nasid Daria, dan Elvi Sukaisi. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pernyataan sikap dari Sivitas Akademika juga masih berlanjut. Kali ini Universitas Syah Kuala turut menyampaikan sikap terkait kondisi jelang Pilpres saat ini. Kami mengajak seluruh masyarakat dan semua komponen bangsa Indonesia untuk terlibat langsung dan aktif guna memastikan pemilihan umum berjalan secara jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Puluhan guru besar dari Universitas Syah Kuala deklarasikan pernyataan sikap untuk pemilu 2024 di lapangan Tugu Kopelma Darussalam, Kota Banda Aceh. Mereka mengingatkan pemerintah untuk tidak memanfaatkan institusi dan sumber daya negara demi hasrat politik. Jalankan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dengan baik yang sesuai dengan ketentuan konstitusi. Setidaknya ada 7 poin dibacakan para guru besar Universitas Syah Kuala secara bergantian. Salah satu poin menekankan pemerintah untuk tidak memanfaatkan kekuasaannya dalam pemilu nanti. Secara personal hadir di sini untuk menyampaikan ekspresi dirinya, menyampaikan rasa batinnya bahwa mereka ingin negeri ini baik, bahwa mereka ingin pemilihan kepemimpinan kita ke depan adalah secara jujur, adil. Ya, jadi saya kira itu kita ingin damai semua, kita ingin damai semua, pemilu ini secara damai, dan untuk selanjutnya adalah Aceh menjadi lebih damai lagi. Para guru besar ini juga berharap masyarakat cerdas dalam memilih pemimpin pada 14 Februari nanti. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa iNews melaporkan. Ketua Majelis Kehormatan Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyoroti maraknya petisi dan sejumlah pernyataan kritis yang dilayangkan akademisi di sejumlah kampus terhadap pemerintah. Presiden ke-6 Republik Indonesia tersebut menyatakan gerakan dari kampus yang muncul di berbagai daerah sejatinya menyuarakan pentingnya pemilu damai, jujur, dan adil. Itu juga ada pernyataan politik yang lebih jauh lagi, seperti
Kalau pilpres hanya berlangsung 1 putaran, berarti itu curang. Ditambahkan lagi, kalau pilpresnya curang, kita tidak akan menerima. Dan negara siap-siap chaos. Pendapat saya, menuduh apalagi memastikan bahwa pilpres ini pasti curang, dan karenanya hasilnya pasti akan ditolak, tentulah berlebihan. Namun di sisi lain, mengabaikan suara-suara di luar yang khawatir. Sahabat buruh bangkit bersama Ganjar Mahfud di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat melakukan deklarasi mendukung kemenangan Ganjar Mahfud. Sementara di Batam, Kepulauan Riau, kampanye akbar Partai Buruh berorasi soal Undang-Undang Ciptaker. Ribuan sahabat buruh pabrik yang bekerja di Kabupaten Bekasi mendeklarasikan dukungan mereka kepada paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Acara dilakukan di Gedung Serbaguna Jalan Karangsetu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Usai melakukan deklarasi, para buruh melakukan tanya jawab kepada tim pemenangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Para buruh berharap Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menang di Pilpres 2024 nanti. Dan saya rasa kami dari tim Kedeputian Inklusi TPN Ganjar Mahfud melihat bahwa hal-hal yang disampaikan oleh kawan-kawan buruh ini sangat strategis, sangat berguna bagi dokumen yang sebetulnya sudah difinalisasi, tapi ini adalah dokumen yang tumbuh dari mendengarkan dan menyerap aspirasi dari semua kelompok-kelompok yang. Sementara di Batam, Kepulauan Riau, Partai Buruh menggelar kampanye akbar sehari sebelum memasuki masa tenang kampanye. Untuk wilayah Kepulauan Riau, Partai Buruh menargetkan kursi di DPRD kota dan provinsi dengan target merubah Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dianggap tidak pernah dibahas serius oleh pemerintah daerah. Partai Buruh menilai bentuk perundang-undangan yang berlaku saat ini dinilai hanya memberatkan kaum buruh. 2021 semua serikat pekerja yang terdiri dari 11 elemen pendiri serikat pekerja di Indonesia menghidupkan kembali Partai Buruh untuk wujud satu adalah hapus Omnibus Law, karena memang Omnibus Law ini sangat merenggut semua haknya kaum buruh. Pihaknya juga kembali mengingatkan lahirnya Partai Buruh ditandai dengan lahirnya Omnibus Law yang dinilai sebagai bentuk kegagalan serikat pekerja. Tim Liputan iNews melaporkan.